Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, pimpin doanya. Ayo. Tepuk jari 1, Tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, ku siap berdoa. Silakan berdoa. Selesai absennya. Bu absen dulu nak ya. Alif, Desta, Junia, Yulensi, Repa, Rendiansa, Dimas, Risa, Septian, Erik, hadir. Dilasa. Oke, seperti itu. Apa kabarnya nak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Masih semangat? Masih. Ayo, mana tepuk semangatnya? Ayo, tepuk semangat. Semangat. Ya, tepuk tangan dulu. Sebelum Nah, pelajaran coba nak diperiksa dulu dalam lacinya apa ada sampah atau apa dibuang dulu di tempat sampah. Ayo, dibuang dulu. Nah. Sudah dibuang semua nak sampahnya? Sudah. Kalau kelasnya bersih, kita enak untuk belajar, terhindar dari penyakit. Contoh surat yaitu ada surat 1 dan surat 2. Apa kedua surat ini sama? Tidak. Kenapa? Nah, karena surat satunya sebelah kiri ini adalah surat pribadi, yang sebelah kanan ini adalah surat dinas. Ya, pintar semua, ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu membandingkan surat pribadi dan surat dinas. Baik dari segi struktur, bahasa, ciri, dan menganalisisnya. Ya, nak? Nah, di sini ada surat pribadi. Ada yang tahu, nak? Apa itu surat pribadi? Ayo. Surat yang ditulis oleh seseorang untuk seseorang yang bersifat tidak resmi. Itu surat pribadi. Bisa diulang. Apa surat pribadi tadi? Ayo Sipa. Surat dari seseorang untuk seseorang lainnya yang bersifat tidak resmi. Ya, surat dari seseorang untuk seseorang lainnya yang bersifat tidak resmi. Sedangkan surat dinas adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau lembaga yang bertujuan untuk apa? Untuk keperluan yang penting.
Itu surat dinas. Di sini ada contoh surat dinas dan surat pribadi. Contoh surat pribadi, ya. Di dalam surat pribadi ini dia mempunyai struktur, Nak. Struktur, yaitu yang pertama itu ada salam pembuka. Mana ini? Ini salam pembuka ya. Ya, ada salam pembuka. Lalu isi setelah itu salam penutup. Ada salam penutup. Struktur surat pribadi tadi diulang, Nak. Ada apa? Salam pembuka, isi, dan salam penutup. Ya. Ini yang kedua yaitu surat dinas. Yang terdiri dari ada kepala surat, ada tanggal surat, ada perihal, isi, salam, ya, ada semua. Paham, Nak? Ayo, Nak, masih semangat? Masih. Kita tepuk apa? Semangat, Eda. Ayo. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Nah, ada yang belum konsentrasi. Ulang. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Iya, bagus. Konsentrasinya masih bagus. Nah, kalau kita lihat, nah, ada perbedaan antara kedua surat ini. Dari segi kebahasaannya. Apa bedanya, Nak, di surat pribadi? Kalau surat pribadi bahasanya lebih santai. Ya, tidak baku. Misalnya apa tidak baku? Dia boleh menggunakan salam hai, halo, ya. Itu salam pembukanya untuk surat pribadi. Kalau untuk surat dinas bahasanya lebih baku. Ya, dia menggunakan bahasa baku seperti salam bukanya dengan hormat. Ya, itu untuk surat dinas. Paham, Nak? Halo? Paham? Paham. Jangan ngantuk. Semangat. Sekarang kalian sudah duduk berkelompok. Tugas kalian, bandingkan surat pribadi ini dengan surat resmi. Nah, ini Ibu bagi ke lagi. Bandingkan nanti, Nak. Ini. Kalian bandingkan, Nak. Surat pribadi dengan surat dinas itu. Yaitu dari strukturnya dan bahasanya. Bandingkan sekarang, ayo. Kerjakan. Ayo, sekarang waktunya sudah cukup, 15 menit. Sudah selesai. Sekarang kalian bacakan perwakilan kelompoknya masing-masing. Bacakan hasil diskusi kalian tentang apa tadi? Membandingkan struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Ayo dari kelompok mana saja? Oh, mana dulu? Silakan. Perwakilan kelompok 3. Ya, silakan. Iya. Dunia dari kelompok 3
membandingkan struktur surat pribadi, yaitu terdiri dari katanya tadi apa? Salam pembuka, isi, dan salam penutup. Itu strukturnya. Kalau bahasanya dia lebih atau tidak formal. Ya, tidak baku. Atau sering disebut dengan bahasa sehari-hari. Ayo tangkap dari kelompok lain ada? Kelompok 4 ya. Surat pribadi. Ya. Ada salam pembuka. Misalnya, hai, halo. Isi. Isi bebas. Salam penutup atau salaman. Tanda tangan. Bahasanya santai, informal, bisa juga menggunakan bahasa sehari-hari, misalnya bahasa gaul, surat dinas, strukturnya, Kop surat. nomor, Ya. surat. Oke. Jadi lari. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 atas penyampaiannya. Ibu tanggapi lagi. Ya benar, dia lebih lengkap lagi. Dia mengasihkan contoh. Ya, salam pembuka pada surat pribadi itu misalnya hai, halo, Rik tadi. Hai, halo, Salam penutupnya yaitu dengan salam hangat, salam apa lagi? Salam kangen, misalnya banyak salam penutup itu ya nak untuk surat pribadi. Kalau surat dinas tadi sama seperti kelompok 3 tadi ya. Dia ada kepala surat, ada perihal, lampiran, tanggal, dan lain-lain ya. Oke. Jadi sampai di sini nak ngerti maksudnya membandingkan surat dinas dengan surat pribadi? Ngerti? Benar paham? Paham. Halo. Masih semangat. Tepuk tangan dulu. Jangan ngantuk. Oke, kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu tugas kelompok kalian sudah cukup bagus tentang membandingkan struktur bahasa dan dalam surat dinas dan surat pribadi. Sudah bagus tugasnya, ya dak? Untuk pembelajaran hari ini nak, kita cukupkan sampai di sini dulu. Bertemu lagi di pertemuan berikutnya yaitu tentang menulis surat pribadi. Ya. Oke, Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.